Saya secara pribadi sudah berkali-kali berdialog. Yang terakhir di bulan Februari di Jakarta dengan mantan tahanan teroris namanya Sufyan Sauri, yang gembar-gembor kemana-mana mengatakan bahwa mereka fikir takfir mereka, pemaham takfir mereka ambil dari kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu banyak videonya menyebar di mana-mana. Maka dalam satu kesempatan saya berhasil diskusi dengan dia di Jakarta di Februari, di sekitar bulan Februari atau Januari ya 2022 ini. Ketika ditanya tentang kitab Durrassaniyah saja, mana di halaman berapa, dia tidak bisa menunjukkan. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam kesempatan ini dan insyaallah ini adalah jadwal kajian rutin di Masjid Imsya Imam Syafi'i Pekanbaru ini, yaitu membahas kitab Da'awa Al-Munawi'ina li Da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tentang tuduhan-tuduhan negatif yang dilancarkan atau yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci, memusuhi dakwah Syekh Muhammad Wahab. Ini ditulis oleh salah seorang peneliti yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Abdul Latif. Ini merupakan sebuah penelitian dari tesis S2-nya. Kita mengambil buku ini sebagai panduan di dalam pembahasan kita, karena buku ini telah mengambil berbagai atau meringkas dari berbagai sumber tentang berbagai fitnah dan tuduhan tersebut, sekaligus juga telah membantah atau mengupas, menjelaskan tentang berbagai tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baik oleh orang-orang yang ada di masa beliau maupun orang-orang yang setelah beliau. Taib, sebenarnya buku-buku yang membahas tentang bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad Wahab sangat banyak, dan juga beliau sendiri di masa hidupnya telah menjawab sebagian besar dari tuduhan-tuduhan fitnah tersebut, dan tuduhan-tuduhan yang setelah beliau atau yang disebar musuh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh beliau tidak jauh dan tidak berbeda dari tuduhan-tuduhan yang ada di masa beliau, ya. Maka kebanyakan tuduhan-tuduhan itu sebagai ciplakan atau ulangan-ulangan yang selalu disebarkan oleh para pembenci dakwah beliau. Taib, pada mukaddimah ini kita akan jelaskan dulu bagaimana harusnya kita dalam menyikapi kesalahan para ulama, dan bagaimana pula harusnya kita dalam mengkritik sebuah pemikiran atau pendapat. Satu manhaj yang dipegang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam membantah, mengkritisi sebuah pemikiran
mereka merujuk kepada sumber asli, pemikiran itu. Contoh, ketika mereka ingin mengkritisi pemikiran dan akidah orang-orang Syiah Rafidhah, maka ulama-ulama yang mengkritisi pemikiran akidah Syiah Rafidhah akan melihat tulisan-tulisan langsung dari ulama-ulama Syiah Rafidhah, seperti umpamanya Usul Kafi karangan Al-Kulaini yang yang dianggap oleh orang Syiah Rafidhah sebagai kitab hadis yang paling sahih menurut mereka, ya, bahkan menurut mereka kitab tersebut menurut mereka seperti kedudukan Sahih Bukhari di kalangan muslimin. Nah, begitu di karangan Ahlus Sunnah. Atau kitab-kitab lain yang dikarang Ibnu Babuyah atau Biharul Anwar karangan Majlisi. Jadi tidak mengada-ngada atau membuat kedustaan atas kaum yang dibantah tersebut. Ini salah satu metode ulama kita. Ketika mereka mengkritisi akidah umat lain, bantahan-bantahan terhadap akidah umat-umat lain, baik umat Yahudi dan Nasrani, mereka tidak sekedar persepsi yang mereka pahami, tapi menukil langsung dari kitab-kitab pegangan mereka. Nah, tapi menukil langsung dari kitab-kitab pegangan mereka. Lalu setelah itu baru dilihat sisi-sisi kesalahannya dari si mana, dan bagaimana membantahnya secara ilmiah. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak pernah diyakini oleh orang tersebut. Ini metode para ulama. Jadi mereka tidak asal menuduh, tidak asal mencela, tidak asal memfitnah, tetapi langsung diteliti referensi-referensi yang menjadi rujukan pemikiran mereka atau akidah mereka. Kemudian sifat ulama yang kedua adalah amanah. Ketika mereka membantah atau mengkritisi, amanah dalam menukil, tidak memotong-motong ungkapan separuh-separuh lalu disimpulkan, ya, tidak diambil sepotong-sepotong lalu disimpulkan, lalu dari situ baru dikritisi, tidak. Tapi harus amanah dalam menukil pemikiran mereka. Itu diantara sifat para ulama di dalam mengkritisi pemikiran atau sebuah pemahaman, ya. Tidak dipotong-potong, ya, atau dipahami dengan hawa nafsu, apalagi menyimpulkan sebuah ungkapan-ungkapan yang dipotong tersebut. Nah, ini kita lihat tidak terdapat pada orang-orang yang mencoba mengkritisi tentang dakwah Syekh Muhammad Wahab. Kenapa demikian? Saya secara pribadi sudah berkali-kali berdialog. Yang terakhir di bulan Februari di Jakarta dengan mantan tahanan teroris namanya Sufyan Sauri, yang gembar-gembor kemana-mana mengatakan bahwa mereka fikir takfir mereka, pemaham takfir mereka ambil dari kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu banyak videonya menyebar di mana-mana. Maka dalam satu kesempatan saya berhasil diskusi dengan dia di Jakarta di Februari, di sekitar bulan Februari atau Januari 2022 ini.
ketika ditanya tentang kitab Durrassaniyah saja, mana di halaman berapa, dia tidak bisa menunjukkan. Bahkan dia tidak tahu berapa jilid sebenarnya Durrassaniyah itu. Ketika saya beritahu tentang informasi sekian jilid, bahwa Durrassaniyah itu bukan tulisan Muhammad Wahab, tetapi kumpulan dari berbagai ulama-ulama lain juga termasuk di situ ada berapa kitab, di jilid-jilid pertama kitab Syekh Muhammad Wahab yang dicetak. Dia nggak tahu. Dan saya tantang, tolong kamu tunjukkan halaman berapa, jilid berapa di dalam kitab Durrassaniyah yang di situ dia membawa pikiran takfir. Karena saya ingin membuktikan di mana dalam kitab Durrassaniyah itu perkataan Muhammad bin Wahab yang dia mengkafirkan sesuatu hal yang tidak boleh dikafirkan pelakunya. Nah, dia cuman mengulang-ulang ungkapan-ungkapan yang biasa-biasa diomongkan oleh dia di mana-mana ketika dia dipanggil. Tidak bisa dia menunjukkan halaman berapa. Dia bawa kitab sebenarnya, tapi nggak tahu apakah kitab apa yang dibawa, apa memang Durrassaniyah. Tapi dia tidak berani membuka halaman dan membaca kitab tersebut di mana. Ya, dan akhirnya waktu itu saya turunkan PDF-nya dan saya bilang ditunjukkan dalam iPad, ini kitab Durrassaniyah. Sekian jilid kitab Durrassaniyah itu. Saya bilang dan sebut, dan di dalam kitab Durrassaniyah itu tidak hanya kitab Muhammad Wahab saja, tapi kitab-kitab ulama-ulama lain dari ulama Najd. Nah, kemudian artinya dia tidak bisa menunjukkan halaman berapa, apa bunyinya, ungkapannya. Namun setelah itu berlanjut, saya minta melalui salah seorang ustadz juga yang memfasilitasi untuk berdiskusi melalui dia kirimkan beberapa screenshot kitab, dan itu bukan kitab Durrassaniyah, tapi adalah potongan-potongan. Salah satunya yang saya teliti, saya temukan adalah yaitu screenshot kesepakatan antara ulama Mekah tentang benarnya pengakuan mereka terhadap dakwah Syekh Muhammad Wahab. Nah ini, dan itu masih saya simpan, screenshotnya itu masih ada di HP saya semua. Dan setelah itu dia juga ngoceh di Facebooknya, bilang bahwa saya membawa pasukan apa. Saya sendiri ke sana. Dia yang membawa mantan-mantan teroris yang sudah tobat, katanya dibawa oleh dia berapa dengan rombongan dia. Bahkan juga ikut di awal acara itu dikawal oleh berapa orang Banser juga datang, padahal acara biasa-biasa saja. Ya, kita sebetulnya dialog-dialog biasa saja, santai asalnya gitu. Tapi mereka sudah bayangkan bagaimana gitu. Ya, kemudian dia membuat status setelah itu, dan saya tidak tanggapi status seperti itu karena jelas orang berdusta dan selain itu sudah kelihatan, tidak perlu diperpanjang hal-hal seperti itu. Sudah jelas dia tidak mampu mengemukakan bukti-bukti yang biasa dia omongkan kemana-mana. Ya, ada narasumber lain juga, dia itu mantan juga sebenarnya. Yang anehnya mereka ini menisbahkan kesimpulannya itulah pandangan ulama. Kalau nggak salah Nasir Abbas, siapa namanya itu, juga mantan teroris juga dia, tapi dia kena kasus menurut pengakuan dia bukan karena pemikiran teroris dia ditangkap, tapi urusan lain katanya. Taib. Dia bercerita begini, bahwa dia punya pikiran radikal katanya gara-gara membaca kitab sifat salat Nabi Syekh Al-Albani. Dia kisahkanlah tentang kisah pribadi dia. Katanya ketika saya selesai sholat, saya duduk di belakang, saya lihat orang-orang sholat yang tidak sesuai dengan isi kitab tersebut, saya anggap sholatnya batal. Nah, dan ini kesimpulan dia sendiri. Banyak orang yang membaca kitab sifat sholat Nabi yang karena Syekh Al-Albani nggak ada, tuh biasa-biasa. Saya juga membaca dari dulu sebelum berangkat ke Madinah, kita juga belajar, nggak pernah kita melihat semua orang tidak sholat sesuai dengan sifat sholat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya itu adalah sholatnya batal, tidak. Nah, karena mereka ini mencoba membaca kitab-kitab ulama dengan otodidak lalu menyimpulkan sendiri, mungkin saja. Ya, kemudian juga banyak yang mengatakan bahwa pemahaman atau ajaran yang mereka sebut salafi atau wahabi itu adalah berpotensi menjadi radikal.
kita katakan gembong-gembong teroris yang ada di Indonesia, apakah mereka itu berajar kepada Ustadz Wahabi yang Salafi yang mereka tuduh? Tidak sama sekali. Ya, kalaupun masalah kitab, mungkin saja mereka bisa menafsirkan semau mereka. Jangankan kitab-kitab ulama, Al-Quran pun mereka selewengan pemahamannya, kan begitu. Apakah karena itu nanti Al-Quran akan dilarang karena dia memahami ayat Al-Quran dengan semaunya? Tentu inilah bukti-bukti cara berfikir yang tidak akademisi dan tidak akademik dan tidak sesuai dengan fakta yang benar. Maka dari itu kita perlu menjelaskan kepada umat, apalagi akhir-akhir ini juga kembali berkembang ya, tuduhan-tuduhan mengkait-kaitkan berbagai hal dan peristiwa dengan masalah paham Wahabi, paham Salafi dan seterusnya. Ya, yang dimana dalam satu sisi mereka selalu koar-koar tentang toleransi, kebersamaan, kebenekaan segala macam, tapi toh mereka dalam berbagai sikap kenyataan mereka terjang mereka dalam berdakwah tidak ada yang nama toleransi, tidak ada yang namanya justru kelompok-kelompok yang begini-begini yang sering menghambat dakwah, pembangunan masjid, kaji-kajian segala macamnya, ya. Itu jelas viral di mana-mana tindakan perilaku mereka yang memalukan demikian sesama kaum muslimin, tetapi perilaku mereka terhadap non muslim sangat ramah, sangat elok dan seterusnya. Ini suatu pertanyaan. Ya. Nah, apakah demikian cara? Itu cara tadi kita sebutkan di antara pokok-pokok ulama dalam mengkritik sebuah pemikiran. Pertama, rujuk referensi aslinya. Kemudian nukil dengan amanah dan tidak melampaui batas dalam mengkritisi berlebih-lebihan, ya, sesuatu yang tidak diungkapkan, sesuatu yang tidak dikatakan lalu dikatakan, apalagi yatahammal bahasa ulamanya menyimpulkan hal-hal yang tidak pernah dituju ke sana oleh para penulisnya atau penulisnya dan seterusnya. Nah, kemudian ulama juga di dalam mengkritisi itu, ya, ada dua hal yang mereka perhatikan. Yang dikritisi ini apakah ulama Ahlus Sunnah yang jatuh dalam sebuah kesalahan atau adalah tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang benar-benar menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara gamblang, gitu. Itu dibedakan oleh para ulama kita ketika kalau ulama tidak terlepas dari kesalahan pasti dikritisi dengan cara yang sopan, dengan kata-kata yang baik, dengan menunjukkan dalil. Cukup dikritisi bagian yang salah, bukan dianggap semua perkataannya jadi salah, bukan dianggap semua penjelasannya menjadi salah. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan ketika ulama saling adanya bantahan dan teguran di dalam tulisan mereka sesama Ahlussunnah wal Jamaah, tetap demikian. Dan itu nuansa ilmiah yang sudah ada semenjak kurun dahulu. Biasa ulama-ulama itu saling memberikan kritisi dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, ya, tanpa melebihi dari ukuran yang seharusnya. Nah, banyak sekali rudut para ulama terhadap ulama ini, biasa mereka kritisi. Dan mereka di dalam membahas ilmiah berbeda dengan sikap dalam pengamalan yaumiyah. Maksudnya apa? Dalam pembahasan ilmiah mereka bisa kita pahami sangat runcing perbedaan pendapat mereka. Kadang-kadang juga mungkin kelewat di dalam menggunakan suatu bahasa, tetapi di luar dalam akhlakul karimah, beramal ibadah di masjid, itu mereka tidak ada perbedaan yang sifatnya mengganggu ukhuwah Islamiyah mereka. Maka sering saya contohkan bagaimana kondisi perbedaan di antara tiga imam mazhab, guru dan murid. Imam Malik guru Imam Syafi'i, Syafi'i guru Imam Ahmad. Kita ambil contoh saja dalam masalah basmalah, ya, dalam Al-Fatihah. Imam Malik berpendapat basmalah itu bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah, tapi dia adalah seperti basmalah atau bismillah pada awal-awal surat yang lain. Sementara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah di awal surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah.
Lalu setelah itu mereka berbeda lagi dalam masalah membacanya dalam sholat. Ya, ada yang berpendapat tidak perlu dibaca karena dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat dan Imam Ahmad berpendapat dibaca, tapi berbeda mereka dalam sholat jahriyah. Imam Syafi'i berpendapat dijaharkan basmalahnya, Imam Ahmad tidak berpendapat tidak dijaharkan basmalahnya. Ini guru dan murid berbeda pendapat. Jadi tidak pernah saling tuduh dengan kata-kata bagaimanapun, tidak ada. Ya. Sekarang ini seakan-akan ada beredar di sebagian kelompok, setiap yang berbeda dengan pemahaman kelompok dia atau ormasnya itu sudah Wahabi saja semua itu. Makanya ketika kita lihat komentar-komentar mereka, mereka tidak membedakan hakikatnya. Ya, kalau kita lihat di antara jenis orang yang seperti ini, imma dia tidak tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak membaca sendiri karya-karya orang-orang yang mereka tuduh itu, atau mereka tidak memahami dengan baik apa yang mereka baca kalau mereka baca gitu, tapi mereka baca dengan rumusan mereka sendiri, dengan pemahaman mereka sendiri. Makanya boleh saja orang baca kitab-kitab ulama tetapi dia pemahamannya keliru. Jangankan kitab ulama, Al-Qur'annya betapa banyak orang yang mempelesetkan ayat-ayat Al-Qur'an ketika dia memahami dengan pola pemahaman sendiri atau kelompoknya. Maka dari itulah dakwah Ahlus Sunnah, dakwah As-Salafiyah, atau dengan tuduhan-tuduhan yang lain disebut oleh kelompok lain sebagai Salafi Wahabi dan seterusnya, mereka ketika merujuk dalam memahami berupaya merujuk kepada pemahaman ulama, terutama para sahabat Nabi, untuk menghindari terpelesetnya di dalam memahami sebuah dalil. Nah, dan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dikatakan tekstual dan seterusnya. Tekstual atau kontekstual itu permasalahannya adalah dilihat di mana tekstualnya yang harusnya kontekstual, ya, dan di mana yang harusnya kontekstual dan tidak boleh tekstual. Tetapi mereka selalu mengatakan, ya, orang-orang yang berupaya mengikuti pemahaman sahabat ini terlalu tekstual, ya, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali sekarang. Maka kita perlu menjelaskan kepada umat al-haq, membela kehormatan saudara sesama muslim yang difitnah wajib. Bila kita tahu seseorang dikriminalisasi dan orang tersebut murni tidak bersalah dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya, maka kita wajib memberikan persaksian. Kalau tidak, berarti kita membiarkan kezaliman dan menyembunyikan kebenaran. Dan itulah yang melatar belakangi kita untuk membahas kitab yang satu ini, demi untuk menjelaskan kepada umat tentang hakikat kebenaran yang sebenarnya, ya, agar kita tidak menyembunyikan kebenaran, tidak membuarkan kezaliman. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Dia berbuat zalim ditolong, bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, tahjuruhu an dzulmihi, engkau hambat dia, engkau halangi dia untuk tidak berbuat zalim. Nah, karena sangat besar ancaman orang-orang yang menuduh kaum muslimin atau orang mukminin dengan sebuah tuduhan yang tidak ada faktanya, maka itu merupakan buhtanan wa itsman mubina. Ma'ruf nahi munkar yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Bila ada di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian. Jika tidak mampu, dengan lisan kalian. Jika tidak mampu, dengan hati. Wa dzalika, itulah selemah-lemah iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi terjaganya keutuhan ukhuwah Islamiyah dan juga keutuhan sesama anak bangsa, perlu memperbaiki, memperjelas kebenaran itu di tengah umat, biar tidak mereka terkatung-katung selalu diombang-ambing oleh informasi-informasi yang tidak
bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa kita perlu menjelaskan hal ini kepada umat. Ya, pembahasan-pembahasan seperti ini karena di akhir zaman ini banyak sekali pola-pola di dalam menilai terbolak-balik, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Maka ada beberapa status saya buat. Kenapa kemarin waktu di dalam sebuah acara ada perbedaan perlakuan antara kumis dengan jenggot. Orang berkumis dipuji, orang yang berjenggot dianggap Wahabi. Kan aneh ya. Kemudian juga ada perlakuan beda antara orang berjenggot. Ketika dukun yang berjenggot dianggap sakti, tapi ketika ustadz yang berjenggot dituduh Wahabi. Kan apa sebenarnya? Ya. Banyak sekali ya hal-hal yang kita bisa gambarkan kepada umat bagaimana di akhir zaman ini begitu harus kita berhati-hati dalam menerima informasi, terutama kemudian juga dalam mengkritisi dengan bahasa-bahasa yang baik dan sopan tanpa memprovokasi masyarakat. Ya, karena ketika sebagian kelompok mereka tidak mampu lagi memendung melawan hujah-hujah yang diterangkan kepada umat, mereka memprovokasi masyarakat kemudian dengan alasan bahwa dakwah ini meresahkan dan sebagainya. Ini banyak sekali kita temukan di lapangan kenyataan-kenyataan yang demikian. Taib. Jadi oleh sebab itu inilah yang melatar belakangi pembahasan kita pada kesempatan ini. Ada azan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.